Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang 25 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia di dua pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round pertama lawan Brunei Darussalam. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa round pertama ini akan dimainkan dengan sistem home and away, artinya akan ada dua leg. Leg pertama akan dimainkan di Jakarta, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 12 Oktober, dan leg kedua akan dimainkan pada tanggal 17 Oktober di kandang Brunei Darussalam. Memang sebelumnya venue yang dipilih adalah Stadion Jakabaring, Palembang, tapi karena ada kabut asap di sana maka itu venue dipindah ke Jakarta, dan saya harapkan Stadion Gelora Bung Karno akan full house teman-teman, karena Indonesia akan full power. Jadi walaupun lawan dari Indonesia di round pertama ini adalah tim underdog atau tim yang lemah di kawasan ASEAN, tapi Coach Sintayong juga tidak ingin mengambil resiko dan memanggil semua pemain pilar. Jadi artinya memang Coach Sintayong dari round pertama ini ingin membentuk yang namanya chemistry di antara para pemain dari tim nasional Indonesia. Apalagi sudah lama mereka tidak bermain secara bersamaan. Betul kan teman-teman? Terakhir kali mereka bermain itu adalah di bulan September lalu lawan Turkmenistan di FIFA Matchday, itu pun hanya satu pertandingan. That's why Coach Sintayong memilih untuk memanggil semua pemain pilar. Dan tentu sekarang kita melihat bahwa timnas Indonesia adalah gabungan antara para pemain muda dengan para pemain senior. Nah, inilah kombinasi yang diperlukan agar permainan dari timnas Indonesia itu dinamis. Dan juga seperti yang sama-sama kita pahami bahwa ada banyak pemain keturunan Indonesia, itulah yang akan membuat permainan dari Indonesia mengandalkan kecerdasan. Artinya memang para pemain keturunan ini mengandalkan visi bermain, yang sebetulnya juga kita harapkan nanti akan bisa diandalkan oleh para pemain yang dihasilkan atau yang berasal dari liga domestik. Karena seperti yang kita ketahui, pemain-pemain keturunan ini selain juga bermain mengandalkan visi permainan, juga kita tahu bermain mengandalkan agresivitas. Jadi memang tidak mudah untuk bisa menang pressing dengan para pemain keturunan Indonesia. Ya, sebab seperti yang kita sama-sama tahu bahwa mereka lama berlatih dan juga mayoritas di antara mereka bermain di Eropa. Dan juga kita tahu sekarang timnas Indonesia senior dibela oleh beberapa pemain yang masih sangat muda seperti Arkan Fikri dan juga Marcelino Ferdinand. Kenapa Coach Sintayong juga mengorbitkan mereka ke timnas senior? Karena mereka adalah pemain yang punya kualitas. Arkan Fikri kan sebelumnya kita tahu adalah bagian dari timnas Indonesia U20. Sekarang dia sudah akan menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Dan di depan, di posisi lini serang ada Dimas Derajat, ada Ramadan Sananta, ada juga Rafael Struijk. Jadi kemungkinan akan ada dua striker yang dimainkan secara bersamaan dari awal. Dan yang menariknya ini teman-teman, saya perlu jelaskan kepada teman-teman, jika Indonesia bisa lolos dari round pertama ini atau dari babak pertama ini, maka mereka nanti akan masuk ke second round. Betul kan? Second round ini sebetulnya sudah ada grupnya. Jadi Indonesia, jika saya tidak salah nih ya, ini saya lihat dari internet, jika mereka menang lawan Brunei, yang kemungkinan besar tentu Indonesia akan menang dan lolos dari round pertama, maka Indonesia akan gabung ke grup F. Jadi Indonesia itu kan pairing ke-8 ya. Nah, pairing ke-8 itu Indonesia lawan Brunei. Nah, jika mereka lolos teman-teman, mereka akan masuk ke grup F. Grup F itu sekarang ini ada Irak, Vietnam, Filipina. Jadi Indonesia jika masuk ke grup F ini tentu punya peluang yang besar untuk lolos ke round ketiga. Karena kita tahu nih prosesnya panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang kan kita tahu kuotanya sudah bertambah ya untuk negara-negara asal Asia. Tapi juga dari kualifikasi ini, tim yang nanti lolos kalau nggak salah sampai round keempat ya, saya lupa, nanti akan bisa qualify ke Piala AFC atau Piala Asia tahun 2027. Jadi memang dimulai dari round pertama ini, ya sepertinya Coach Sintayong memang ingin memanggil pemain-pemain pilar ya. Saya pakai lagi nih kacamata karena saya sulit membaca kalau tanpa kacamata. Terus ini dia pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Mulai dari para penjaga gawang, Syahrul Trisna, Nadio, dan juga Hernando Ari. Di konten sebelumnya ketika saya membahas tentang penjaga gawang keturunan Indonesia, tentang Sirus Margono, kan saya jelaskan bahwa memang Indonesia punya banyak stok penjaga gawang. Nah, dan memang tiga inilah yang biasa dipilih oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia senior. Kecuali jika Hernando Ari
harus membela timnas Indonesia U23. Jadi feeling saya ini Hernando Aring akan starter atau juga Coach Sintayong ingin melakukan rotasi, maybe Nadeo yang akan bermain dari awal. Dan di sektor lini pertahanan ada Jordi Amat, ada Asnawi Mangkualam, ada Wahyu Pras. Wahyu Pras kembali dipanggil ya. Dia mainnya juga cukup impresif lawan Turkmenistan kan. Ada Sandy Walsh, ada Yance Sayuri, ada Edo. Kita harapkan Sandy Walsh juga bisa fit 100%. Ada Pratama Arhan. Jadi nih untuk satu posisi pilihannya banyak bagi Coach Sintayong. Contoh saya berikan, Jordi Amat, ada Wahyu Pras juga, ada Sandy Walsh juga yang bisa bermain di center back. Ada Rizky Ridho juga, ada juga Elkan Bagot. Di fullback sebelah kiri ada Edo, ada Pratama Arhan. Di fullback sebelah kanan ada Yance Sayuri atau Asnawi Mangkualam. Nah inilah yang kita perlukan, atau juga Sandy Walsh. Jadi ada banyak pemain yang siap untuk turun. Sehingga jika ada pemain yang nanti di tengah jalannya pertandingan tidak bisa melanjutkan permainan, ada pemain lain yang bisa masuk di bangku cadangan dengan kualitas yang tidak begitu jauh bedanya. Kemudian di sektor gelandang ada Shane Patinama. Nah inilah yang saya tunggu. Shane Patinama semoga bisa bermain secara full. Kita tahu di pertandingan sebelumnya untuk Turkmenistan dia tidak bisa bermain karena tidak fit. Sadil Ramdhani, Maklok, Rahmat Irianto, ini juga Rahmat Irianto pemain serba bisa bermain di tengah, fullback, bisa bermain di center back, bisa bermain sebagai holding midfielder, bisa bermain juga sebagai gelandang bertahan. Ricky Kambuaya kembali masuk ke skuad timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman kembali dipanggil, dan Egy Maulana Fikri kembali dipanggil ke timnas Indonesia senior. Kita lihat apa yang bisa dilakukan lawan Brunei ya, tapi Brunei kan bukan tim yang kuat. And Witan Sulaiman, Arkan Fikri ya. And di depan, ini dia. Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat. Nah, ini memang adalah penyerang-penyerang ya yang biasa membela timnas Indonesia. Rafael Struijk kita tahu juga pernah bermain untuk timnas Indonesia senior ketika itu di FIFA Matchday lawan Palestina. Jadi Coach Sintayong memang tidak ingin gambling, tidak ingin melakukan perjudian, dan dia memanggil semua pemain-pemain yang memang adalah pemain-pemain pilar. Tapi saya tidak melihat, maksudnya saya tidak membaca nama dari Stefano Lillipali. Padahal di pertandingan sebelumnya lawan Turkmenistan ketika dia masuk, permainan dari timnas Indonesia kreatif, tapi mungkin pada saat itu memang Coach Sintayong ingin agar Lillipali menjadi bagian dari timnas Indonesia senior karena ada beberapa pemain yang membela timnas Indonesia U23. Tapi ini dia, 25 pemain ini adalah pemain-pemain yang memang bisa diandalkan. Lawannya Brunei Darussalam yang seharusnya kita bisa menang dengan mudah. Tapi poinnya bukan untuk menang dengan mudah, poinnya adalah untuk bisa bermain secara rapi, bisa bermain secara kreatif, bisa bermain secara efisien dan efektif. Apa itu permainan yang efisien? Permainan yang efisien itu artinya tidak saja fokus ke ball possession. Kalau sebuah tim ingin fokus ke ball possession itu juga tidak salah. Tapi ball possession itu harus progresif. Artinya jangan cuma main di area sendiri. Kalau cuma bermain di area sendiri, ya nanti yang ada akan sulit keluar dari pressure para pemain tim lawan. Karena pasti para pemain tim lawan itu akan melakukan high pressing. Walaupun ya kita tahu kualitas dari Brunei kan tidak begitu baik. Tapi tetap saja cara bermain ini harus rapi, dan para pemain tidak boleh menganggap remeh Brunei Darussalam. Jadi fokusnya adalah untuk bisa bermain rapi dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Tentunya targetnya adalah kemenangan di 2 leg. Supaya nanti bisa lolos ke round kedua. Nanti round kedua kita lihat lagi perjuangannya kan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ini yang saya baca ini di internet. Bahwa jika Indonesia lolos akan masuk ke grup F di round kedua. Ada Vietnam, ada Irak. Dan kita tahu Vietnam dan Irak juga satu grup kan dengan kita di Piala Asia tahun depan. Kemudian ada Filipina. Nah seharusnya nih dari peta kekuatan, seharusnya Indonesia juga nanti bisa lolos ke round ketiga. Tapi untuk sementara kita harus fokus di round pertama. Dan tentunya yang ingin saya lihat adalah bagaimana para pemain yang bermain di tengah nanti. Marcelino, Arkan Fikri, Maklok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman kan bisa bermain di tengah juga dia. Egy Maulana Fikri bisa bermain di wing juga. Harus bisa bermain sebagai satu unit. Sadil Ramdhani juga, walaupun Sadil juga bisa bermain di posisi penyerang sayap, harus bermain sebagai satu unit. Jangan sampai ada pemain yang hanya ingin show off, yang hanya ingin bermain dengan banyak gaya, tapi harus bermain secara tim. Jika teamworknya ini bisa jalan, dan kita harapkan konsisten, bukan tidak mungkin timnas Indonesia yang pertama akan lolos lagi ke Piala Asia tahun 2027, dan ya kita harapkan nanti bisa terus melaju sampai ke babak akhir untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Kita support terus teman-teman timnas Indonesia yang kali ini kita tahu adalah generasi emas dari timnas Indonesia yang dipenuhi oleh banyak pemain muda, yang dipenuhi oleh banyak pemain keturunan Indonesia, yang dipenuhi oleh banyak pemain yang skillful, tapi juga yang kita harapkan para pemain ini yang merupakan generasi emas dari timnas Indonesia bisa bermain mengandalkan
visi permainan semuanya, mulai dari penjaga gawang, pemain bertahan, pemain di tengah, dan juga tentunya pemain di depan. Kenapa pemain di lini depan harus bermain dengan visi permainan? Karena pemain di lini depan itu harus mencari ruang kosong agar dia bisa mendapatkan suplai bola. Kalau pemain di depan tidak bisa mencari ruang kosong, bagaimana caranya pemain yang masuk dari second line bisa memberikan pemain tersebut suplai bola? Dan harus juga ikut terlibat untuk membantu proses serangan ketika dia dikawal ketat oleh pemain yang bermain di lini pertahanan tim lawan. Karena kita tahu salah satu kelemahan dari timnas Indonesia selain dari set piece ketika ada umpan-umpan silang yang tinggi masuk, juga adalah dari segi melakukan finishing. So we wait teman-teman, nanti saya akan memberikan preview dari pertandingan ini lawan Brunei Darussalam seperti biasa. H-1. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.